Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, perkenalkan saya Neci Sifa Sazabila, mahasiswa tingkat 2 Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Jadi malam ini saya izin untuk mengadakan penyuluhan tentang penerapan nilai jujur pada mahasiswa. Jadi di sini saya akan mengirimkan poster penyuluhan yang sudah saya buat. Untuk penjelasan materi nanti saya akan menjelaskan melalui voice note. Setelah saya menyelesaikan penyampaian materi, untuk teman-teman dipersilahkan bertanya apa saja yang terkait dengan materi dan akan saya jawab nantinya. Setelah sesi tanya jawab selesai, saya akan mengadakan evaluasi. Salah satu perwakilan dari teman-teman, saya minta untuk menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari diskusi kita malam hari ini. Setelah evaluasi, penyuluhan yang saya berikan akan kita tutup. Terima kasih. Jadi ini poster yang saya kirimkan ke teman-teman untuk penyuluhan. Ini materinya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah bergabung di penyuluhan anti korupsi saya kali ini. Di sini saya sudah membagikan poster untuk kita diskusikan bersama-sama. Sebelum itu, saya izin menyampaikan materi. Jadi, seperti yang kita tahu, ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama itu adalah kejujuran, lalu ada kedisiplinan, lalu ada kepedulian, lalu ada tanggung jawab, lalu ada kerja keras, lalu ada kesederhanaan, lalu ada kemandirian, dan terakhir adalah keberanian. Nah, di sini latar belakang kenapa saya memilih nilai jujur untuk kita diskusikan pada malam ini, karena nilai jujur itu adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam kita untuk bersikap anti korupsi, karena juga tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Jadi nilai jujur itu adalah nilai yang sangat penting di dalam kehidupan anti korupsi yang akan kita laksanakan atau kita jalankan. Seperti yang kita tahu dan ada di poster, ada di sana saya letakkan foto atau gambar orang yang mencontek saat ujian atau saat mengerjakan tugas. Itu artinya dia tidak jujur. Nah, tidak jujur itu adalah tindak korupsi yang besar. Nah, tindak korupsi yang besar itu kan terjadi dimulai dari sesuatu yang kecil dulu. Apabila kita sudah terbiasa untuk tidak jujur, itu akan menjadi suatu budaya yang akan terus-menerus kita lakukan. Nah, apa sih kata kunci dari nilai jujur itu? Yang pertama, kita sebagai individu harus berkata benar, lalu kita harus juga bertindak dengan benar, dan kita harus bersikap terbuka. Nah, mengapa kita harus menjadi mahasiswa yang jujur? Karena jujur itu adalah nilai yang penting seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Nah, apabila kita tidak menjadi orang jujur, kita sudah melakukan sebuah kebiasaan yang jika terus dilakukan akan menjadi budaya yang buruk. Nah, kembali lagi ke yang atas tadi. Nah, tindak korupsi yang besar itu terjadi dan dimulai dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Lalu, bagaimana cara kita mengimplementasikannya atau menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita? Nah, kita bisa banyak sekali perilaku untuk bersikap jujur. Ini beberapa saja, seperti kita menyebutkan referensi apabila mengutip pendapat orang lain, lalu kita tidak mengakui karya orang lain itu sebagai karya kita sendiri, lalu mengelola keuangan dengan transparan apabila kita termasuk ada di anggota organisasi atau anggota perangkat kelas menjabat sebagai bendaharanya, kita harus transparan. Lalu ikut mengawasi penggunaan uang kas, senat, BEM dan lain-lain agar tidak terjadi tindak korupsi di lingkungan sekitar kita. Lalu kita harus mengakui secara jujur apabila kita melakukan kesalahan. Jadi kita harus berani mengungkapkan apabila kita tuh benar-benar salah.
Lalu kita tidak manipulasi untuk kepentingan diri sendiri atau seperti menitipkan absen kepada teman kita, itu kan untuk kepentingan diri kita sendiri kan. Dan tidak mencontek itu bisa saat kita ujian, mengerjakan tugas, atau saat yang lainnya yang berkenaan dengan nilai-nilai kita. Lalu di bawah sana saya ada meletakkan sebuah kayak karikatur atau gambar yang ilustrasi, lebih tepatnya. Orang yang biasanya pembohong itu kan diilustrasikan dengan orang yang berhidung panjang. Jadi kalau kalian terus-menerus tidak jujur, apa kalian mau jadi begini, jadi orang itu yang ada di poster? Jadi kita harus mengubah kebiasaan kita, budaya kita, agar kita menjadi individu yang lebih baik lagi di masa depan, agar kita tidak menciptakan diri kita sebagai koruptor pada masa depan kita nanti, masa depan negara kita nanti. Lebih baik kita jujur dari sekarang. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi gitu. Jadi itu saja presentasi materi atau penyampaian materi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bertanya. Jadi pertanyaan pertama itu ada dari Hadi Yuda. Bagaimana kita mempertahankan untuk selalu bersikap jujur? Pertanyaan kedua ada dari Anissa Nuraini. Dia bertanya, kenapa jujur sangat penting dalam nilai-nilai anti korupsi? Lalu saya jawab punya Hadi Yuda seperti ini. Baiklah, terima kasih untuk Yuda pertanyaannya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan pendapat atau menyanggahi, dipersilahkan. Jadi Yuda bertanya, bagaimana kita mempertahankan untuk selalu bersikap jujur? Menurut saya, apa sih yang harus kita lakukan untuk selalu bersikap jujur? Yang pertama, kita itu harus memiliki ketegasan pada diri kita sendiri. Kita harus disiplin untuk diri kita sendiri. Dan kita juga harus yakin, apabila kita berbuat hal yang buruk, akan berdampak buruk juga kepada kita. Ada asap, pasti ada api. Kalau kita selalu bersikap bohong, selalu berkata bohong, bertindak tidak benar, itu kan pasti dampak buruknya akan berbalik kepada kita. Itu adalah feedback dari perbuatan kita sendiri. Nah, kita harus sangat-sangat tegas untuk menerapkan sifat jujur itu ke diri kita. Kita jangan melakukan hal yang selalu berdasarkan kebohongan. Apabila kita bohong, itu kan tadi saya sudah bilang, kita yang selalu berbohong itu nanti akan menjadi suatu budaya atau kebiasaan di diri kita. Itu harus kita hilangkan dulu. Sehingga kita dapat bersikap jujur. Lalu kita juga harus tegas kepada orang lain. Bukan hanya diri kita saja yang harus jujur, orang lain juga harus jujur. Karena jujur tadi kan sudah seperti yang awal saya katakan, adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam berkehidupan sosial, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih juga untuk Anissa atas pertanyaannya. Jadi sama seperti yang tadi, apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan sanggahan, dipersilakan ya. Anissa bertanya, kenapa jujur itu sangat penting dalam nilai-nilai anti korupsi? Nah, jujur itu adalah salah satu komponen yang terkecil yang kadang dihiraukan atau diabaikan oleh banyak manusia atau seorang individu. Karena di sekelilingnya itu sudah banyak sekali orang-orang yang berperilaku buruk, berperilaku bohong. Dan saat ini marak sekali kita temui kan, kalau satu temannya itu berbuat buruk, jadi juga akan ikut berbuat buruk. Karena dia pikir ketika mendapatkan hukuman, ya dia rame-rame bersama teman-temannya, jadi dia tidak sendiri dalam melakukan kesalahan. Dia salahnya di situ. Nah,
Kenapa sih jujur itu sangat penting dalam nilai-nilai anti korupsi? Karena seperti yang tadi kita bilang, anti korupsi. Korupsi itu kan adalah hal yang buruk. Hal yang buruk seperti penggelapan dana, lalu kayak gratifikasi. Itu kan kalau kita tidak jujur kepada diri sendiri, tidak jujur kepada orang lain, tidak jujur kepada masyarakat, itu kan kalau selalu ada budaya yang bohong, kita selalu berbohong, kita akan selalu terhasut untuk melakukan korupsi. Lagi juga jujur itu kan seperti yang sudah saya bilang tadi, adalah komponen penting kan. Saat kita berkata benar, misalnya kita sebagai teman saja, kalau kita adalah orang yang jujur, kita akan selalu berada di teman-teman yang baik. Jadi kita akan terbiasa untuk tidak mencontek, tidak copy paste karya orang lain seperti itu. Dan kita juga akan mendapatkan feedback yang lebih baik juga. Nah, tindak korupsi yang besar itu kan terjadi dimulai dari sesuatu yang kecil. Nah, jujur itu adalah sesuatu hal yang sangat kecil yang kadang kita lupakan. Nah, jadi apabila kita tidak jujur, kita bisa jadi apabila kita tidak merubah kebiasaan kita itu akan menjadi seorang koruptor di masa depan. Terima kasih. Lalu ada pertanyaan lagi dari Monica Dayanti. Dia bertanya, apa hubungan antara kejujuran dengan tindakan anti korupsi itu sendiri? Bisa tolong dijelaskan? Lalu saya menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monica, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Monica. Apa hubungan antara kejujuran dengan tindakan anti korupsi? Nah, seperti yang kita tahu, jujur itu kan salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai seorang individu, sebagai mahasiswa juga. Karena tanpa sifat jujur, kita tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosial kita kan. Di sini saya akan membahas tentang penerapan nilai jujur pada mahasiswa. Nah, nilai kejujuran itu dalam kehidupan kampus itu kan banyak sekali kan, kayak bumbu-bumbunya dalam kehidupan kita, dalam kita mengambil nilai baik akademik ataupun non akademik, itu sangat diperlukan. Nilai jujur ini kalau kita ibaratkan itu kayak mata uang yang berlaku di mana-mana, termasuk dalam kehidupan kita di kampus. Nah, jika kita sebagai mahasiswa itu terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, curang, baik dalam lingkup akademik maupun dalam sosial, maka selamanya itu orang lain itu akan memandang kita sebagai orang yang pembohong, dan mereka akan ragu untuk mempercayai kita kan. Sebagai akibatnya kita itu akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, hal ini kan kita jadi nggak nyaman juga kalau kita selalu merasa dicurigai karena pernah berbuat curang atau tidak jujur. Nah, kalau kita juga sebagai seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan atau kebohongan kan agak sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari orang lain kan. Nah, seperti itu. Apabila kita juga tidak jujur, itu kan tadi yang kayak saya jelaskan di poster, hubungannya dengan nilai anti korupsi itu, tindak korupsi itu terjadi karena sesuatu yang kecil. Ini adalah komponen kecil yang sangat-sangat dihiraukan oleh banyak orang. Kayak misalnya kita contohkan aja koruptor itu kan berarti dia tidak jujur, dia menggunakan uang negara, dia melakukan gratifikasi, dia melakukan hal-hal yang buruk yang termasuk dalam lingkup korupsi. Karena dia itu tidak jujur, dia tidak bisa menanamkan kejujuran pada dirinya. Seperti itu, Monica. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Setelah sesi tanya jawab selesai, saya membuka sesi evaluasi. Saya meminta satu orang untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan. Jadi, Adinda mencoba untuk memberikan kesimpulan di sini. Jadi
Dari materi yang sudah disampaikan tadi, Adinda dapat menyimpulkan bahwa nilai jujur itu adalah nilai yang sangat penting saat kita bersikap. Karena tanpa kejujuran itu, kita tidak akan bisa dipercaya oleh orang lain. Untuk menjadi jujur, kita harus selalu bertekad untuk tidak melanggarnya, seperti tidak mencontek di saat mengerjakan tugas dan ujian, tidak menitik absen, tidak asal menjiplak karya orang lain, dan banyak lagi perilaku jujur yang bisa kita terapkan. Jadi di sini menurut saya Adinda sudah cukup mengerti apa yang sudah saya sampaikan dalam penyuluhan kali ini, dan diharapkan untuk teman-teman rekan penyuluhan yang ikut penyuluhan hari ini sama halnya dengan Adinda. Jadi baiklah, penyuluhan tentang penerapan nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa ini sudah saya lakukan. Sebelum benar-benar diakhiri, saya meminta teman-teman rekan yang ikut penyuluhan untuk menulis namanya. Sekian penyuluhan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya.